Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin 4 resep puding cup. Jadi selain untuk cemilan sendiri di rumah, bisa juga untuk ide isian snack box, untuk hidangan kalau lagi ada acara di rumah, dan selain itu juga bisa banget untuk ide jualan. Semua puding cup ini aku pakai cup dengan volume 100 ml ya, jadi semua takarannya sama. Untuk rasanya dijamin anak-anak pasti suka banget, apalagi juga orang dewasa. Dan selain untuk cemilan juga bisa untuk ide bekal anak-anak sekolah atau untuk suami yang lagi kerja. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi gimana sih cara membuatnya dan juga apa aja bahan yang aku pakai? Simak terus videonya sampai akhir. Nah, jadi untuk puding cup yang pertama aku bikin puding kuku pandan, dan ini kebetulan aku bikin untuk ide isian snack box pada saat itu. Untuk bahan dan juga takaran yang aku pakai juga resepnya kamu bisa lihat di layar ya. Nah, jadi yang pertama di sini aku siapkan 1 sendok makan biji selasih yang kemudian diseduh dengan air panas. Setelah itu diamkan dan sisihkan hingga dia mengembang. Setelah itu masukkan 3 bungkus Nutrijel rasa kelapa ke dalam panci, jadi sebelum dinaikkan di atas kompor. Tambahkan dengan gula pasir, jadi banyaknya gula pasir ini sesuaikan lagi dengan resep yang sudah aku tulis ya. Lalu aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata untuk bahan kering. Setelah tercampur, kemudian masukkan santan. Aku masukkan santan setengah bagian dulu, aduk-aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian tambahkan dengan kental manis. Untuk banyaknya kamu bisa sesuaikan lagi. Kalau kamu suka manis banget, kamu bisa tambahkan dari takaran yang sudah aku tulis ya. Lanjut, masukkan lagi sisa dari santan yang tadi. Kemudian aduk-aduk rata hingga semuanya tercampur. Setelah itu mulai naikkan di atas kompor dan nyalakan di api sedang sampai dia mendidih. Dan setelah mendidih kemudian angkat. Setelah itu di sini aku sudah siapkan 1 buah es batu, kemudian siram untuk agar atau jelly kelapa tadi di atas es batu, jadi sedikit demi sedikit dengan menggunakan sendok sayur. Kalau dia menggumpal seperti ini kamu bisa tarik-tarik atau pisahin dengan menggunakan garpu seperti ini ya. Hingga teksturnya dia jadi berbentuk seperti kelapa. Kemudian masukkan ke dalam cup. Untuk banyaknya jadi sesuaikan lagi dengan selera, boleh banyak boleh juga dikit. Kalau semakin dikit, kamu bisa hasilkan semakin banyak untuk hasil pudingnya. Lanjut bikin untuk puding kuku pandan. Jadi di sini aku masukkan gula pasir. Setelah itu masukkan bubuk agar-agar plain, kemudian aduk-aduk rata semua bahan kering. Setelah tercampur, lanjut masukkan air. Setelah itu tambahkan dengan sirup kuku pandan. Untuk banyaknya ini jadi sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau kamu suka manis, kamu bisa tambahkan lagi untuk takarannya. Kemudian di sini aku lanjut masukkan air putihnya, kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata dan mulai nyalakan api kompornya. Sampai dia mendidih seperti ini, matikan api. Masukkan biji selasih yang sudah diseduh dengan air panas. Lanjut aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Setelah itu mulai masukkan ke dalam cup yang sudah diisi dengan jelly kelapa. Jadi isi hingga penuh sampai ke bibir cup. Setelah itu diamkan di suhu ruang sampai dia set, kemudian mulai masukkan ke dalam lemari es atau chiller dan siap disajikan. Lanjut aku mau bikin untuk puding cup kedua, puding lumut mentega. Untuk bahan dan juga resep sudah ada di layar, jadi kamu bisa copy dulu atau kamu bisa capture layar handphone. Nah, jadi yang pertama aku siapkan pan dulu, kemudian masukkan 1 butir telur. Lanjut masukkan gula pasir, kemudian kocok dan aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah itu masukkan bubuk agar-agar plain. Lanjut masukkan santan cair.
Kemudian aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Setelah tercampur, lanjut masukkan vanila atau pasta vanila. Kemudian tambahkan juga dengan pasta pandan dan sejumput garam. Kemudian aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, mulai naikkan di atas kompor dan didihkan dengan menggunakan api sedang sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih dan tekstur lumutnya sudah mulai terlihat, kemudian matikan api. Agar nanti tekstur lumutnya bisa full dan merata, jadi pastikan diamkan dulu sampai dia agak dingin ya, kemudian mulai masukkan ke dalam cup. Dan ini setelah dia agak dingin dan mengental, kemudian aku mulai masukkan ke dalam cup hingga setengah bagian cup aja, sampai semua cup terisi. Dan setelah itu diamkan hingga dia set kurang lebih selama 30 sampai dengan 45 menit. Lanjut bikin untuk layer yang selanjutnya sebelum dinyalakan api ya. Jadi aku masukkan ke dalam pan gula pasir, kemudian 1 bungkus agar-agar plain atau tanpa warna. Lalu tambahkan dengan pasta vanila dan masukkan susu cair. Setelah itu aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata, dan setelah tercampur dan pastikan tidak ada yang menggumpal, mulai nyalakan api dan didihkan. Setelah agak mendidih, kemudian matikan api, dan sebelumnya aku sudah siapkan margarin yang sudah aku cairkan dan ini sudah dingin ya. Lanjut masukkan 1 butir kuning telur, kemudian aduk-aduk dan kocok hingga semuanya tercampur rata. Setelah itu ambil 1 sendok sayur dari adonan puding susunya, kemudian masukkan ke dalam margarin cair yang sudah dicampurkan dengan 1 butir kuning telur. Aduk-aduk lagi hingga benar-benar semuanya tercampur rata. Dan setelah tercampur, kemudian tuang ke dalam puding susu. Jadi ini posisi api masih mati ya pada saat menuang campuran dari margarin cair dan juga telur. Kemudian nyalakan api dan mulai didihkan. Selama proses sampai dia mendidih, jadi harus benar-benar diaduk seperti ini. Dan setelah mendidih kemudian matikan api. Setelah itu aku masukkan ke dalam gelas takar dan mulai aku isi ke atas puding lumut yang sudah set. Jadi pastikan puding lumutnya ini sudah set ya sebelum membuat untuk layer yang kedua. Isi sampai benar-benar penuh hingga ke bibir cupnya. Kemudian diamkan hingga dia set di suhu ruang, dan setelah set lalu masukkan ke dalam chiller dan siap disajikan. Untuk waktu hingga dia set di suhu ruang kurang lebih selama 30 sampai dengan 45 menitan ya. Boleh juga disajikan dengan fla atau tanpa fla, ini sudah manis banget. Lanjut bikin untuk puding cup yang ketiga. Jadi di sini aku bikin puding cup coklat fla vanilla biscoff. Untuk resep dan juga takaran kamu bisa lihat yang ada di layar ini. Jadi langsung aja kita bikin. Yang pertama aku masukkan agar-agar plain atau tanpa warna, atau boleh juga dengan menggunakan agar-agar coklat. Masukkan gula pasir dan juga 2 sendok makan bubuk coklat. Setelah itu aduk-aduk hingga semua bahan kering tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan susu cair. Setelah itu tambahkan dengan DCC atau dark cooking coklat. Lanjut aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian mulai nyalakan api dan didihkan dengan menggunakan api sedang. Setelah mendidih kemudian matikan api dan mulai masukkan ke dalam cup. Jadi untuk banyaknya di sini aku masukkan sampai 3/4-nya ya. Jadi beri sedikit ruang untuk fla vanilla biscoffnya. Isi cup dengan puding coklat hingga semua puding coklatnya habis. Dan setelah semua cup terisi dengan puding coklat dan puding coklatnya sudah habis, kemudian diamkan di suhu ruang kurang lebih selama 30 sampai 45 menitan hingga dia set. Lanjut bikin untuk fla vanilla biscoffnya. Jadi di sini aku masukkan gula pasir, kemudian 2 sendok makan tepung maizena. Setelah itu aduk-aduk bahan kering hingga semuanya tercampur rata. Lanjut masukkan pasta vanila, kemudian tuang susu cair, dan yang paling penting di sini karena aku mau bikin fla vanilla biscoff, jadi aku pakai selai biscoff dan aku nggak pakai semuanya, hanya aku pakai 1 sendok makan aja. Kemudian masukkan 1 sendok makan selai biscoff ke dalam campuran susu cair tadi, kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata.
Setelah tercampur rata, kemudian mulai nyalakan api kompor dengan api sedang sampai dia benar-benar mendidih. Sampai dia mendidih seperti ini, kemudian mulai matikan api dan diamkan hingga dia dingin. Nah, setelah dingin, kemudian mulai tuang di atas puding coklat sampai penuh ya, hingga dia di bibir cup. Ini tuh rasanya enak banget dan bener-bener jadi favorit banget untuk puding di rumah. Mungkin karena flanya aku tambahin dengan Biscoff. Tapi kalaupun gak ada Biscoff, kamu bisa skip ya untuk selai Biscoffnya. Dan sebagai pengganti untuk Biscoffnya, kamu bisa gantikan dengan kental manis kurang lebih pakai 50 sampai dengan 100 ml. Jadi sesuaikan lagi dengan selera masing-masing ya, karena ada yang suka manis, ada juga yang suka nggak begitu manis. Setelah selesai, kemudian tambahkan dengan topping. Aku di sini pakai DCC yang aku serut. Selain pakai DCC, boleh juga pakai choco chip atau bisa juga menggunakan meses. Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing di rumah. Setelah itu diamkan hingga dia set dan masukkan ke dalam chiller. Lanjut bikin untuk puding yang keempat, aku bikin puding Milo Regal. Untuk resepnya kamu bisa lihat di layar atau semua resep aku sudah tulis di description box di bawah. Yuk langsung aja kita bikin. Jadi yang pertama aku masukkan agar-agar plain atau tanpa warna. Kemudian masukkan 1 sendok tepung maizena, kemudian tambahkan dengan gula pasir dan juga sejumput garam. Aduk-aduk bahan kering hingga semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata dan pastikan tidak ada yang menggumpal, kemudian tambahkan dengan susu cair. Aduk-aduk lagi hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Dan setelah tercampur, kemudian mulai naikkan di atas kompor dan didihkan dengan menggunakan api sedang. Setelah mendidih, kemudian matikan api. Jadi karena di sini aku mau bikin untuk 2 layer, aku mulai bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Jadi masing-masing di sini aku pakai 400 ml. Aku ambil dulu 400 ml di gelas takar seperti ini, kemudian aku sisihkan. Nah jadi karena layer pertama aku mau bikin untuk puding Milo, jadi aku masukkan 1 bungkus Milo, jadi masukkan ke dalam gelas takar seperti ini ya. Kemudian tambahkan dengan air hangat. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian masukkan ke dalam puding susu yang masih ada di dalam pan. Jadi ini posisinya api masih mati. Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Boleh dimasak lagi sampai dia mendidih atau boleh juga seperti ini karena Milonya juga sudah matang. Tapi di sini aku rebus lagi agar dia benar-benar tercampurnya itu merata. Sampai dia mendidih seperti ini, kemudian matikan api. Setelah itu masukkan ke dalam cup hingga setengah bagian aja. Jadi aku sisakan ruang untuk puding susunya di bagian atas. Setelah selesai semuanya kemudian diamkan hingga dia set di suhu ruang kurang lebih selama 30 hingga 45 menit. Lanjut bikin layer yang selanjutnya. Jadi sisa dari puding susunya tadi aku rebus lagi sampai dia mendidih. Dan setelah mendidih kemudian aku matikan api. Pastikan dulu sebelumnya untuk puding Milonya sudah set. Di sini aku pakai biskuit Regal yang sudah aku potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian tambahkan di atas puding Milo. Jadi untuk banyaknya biskuit Regal ini sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Boleh banyak banget, boleh juga beberapa seperti aku yang ada di contoh video ini. Dan setelah selesai semuanya, kemudian tuang puding susu hingga benar-benar penuh sampai di bibir cupnya.
Dan setelah selesai, kemudian diamkan di suhu ruang kurang lebih selama 30 sampai dengan 45 menitan. Dan setelah dia set, kemudian tutup cupnya dan masukkan ke dalam chiller dan siap disajikan. Disajikan dingin, ini lebih enak dan lebih nikmat. Boleh juga menggunakan fla atau tanpa fla, jadi masing-masing benar-benar enak banget rasanya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.